Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Kita lanjutin pembahasan Hanju lagi kali ini, yang dimana di chapter sebelumnya kita pun melihat kondisi dunia mortal yang sedang tidak baik-baik saja. Hanju pada saat itu pun diberitahu bahwa dunia mortal mereka akan dijadikan tempat peperangan antara ras iblis dan juga Heavenly Court. Dan lebih buruknya lagi, Heavenly Court juga berniat untuk menghancurkan dunia mortal tempat tinggalnya Hanju. Nah, bagaimana kelanjutan dari alur cerita Hanju di chapter kali ini? Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan ketik komentar kalian agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Beberapa saat kemudian, setelah Hanju kembali ke dunia mortal, di sini Hanju yang baru saja kembali dari sungai Pedang Dao itu pun berkata di dalam hati, ternyata itu bukan Sung Wukong. Terakhir kali aku dengar soal apa yang Demon Sen lakukan. Kupikir aku masuk ke dunia perjalanan barat. Kurasa ini hanya kebetulan. Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun memanggil Dao dan memberi perintah kepadanya untuk segera memanggil Fang Liang. Mendengar perintah itu, Dao pun langsung keluar dan melaksanakan perintah Hanju. Kemudian, setelah melakukan hal itu, Hanju pun membuka buku santetnya dan kembali berkata di dalam hati, di dunia atas yang kuat mendominasi semuanya dan sedang ada pertengkaran yang tiada akhir. Kecuali terpaksa, aku tidak akan naik. Adapun untuk keduanya, mari kita beri mereka kutukan selama 6 hari dan melemahkan mereka sebanyak mungkin. 10 menit kemudian, Fang Liang pun datang menghampiri Hanju. Di sini, Fang Liang pun bertanya, kenapa Hanju memanggil dirinya. Hanju pun berkata, aku punya sedikit informasi. Jadi, aku perlu kau untuk langsung menyampaikannya ke Heavenly Immortal Manor. Bagaimanapun, kau tidak boleh menyebut namaku. Mendengar hal itu, Fang Liang pun terkejut. Dirinya itu pun bertanya, informasi apa yang ingin Grandmasternya itu sampaikan. Hanju pun berkata, ketika aku keluar dari pengasingan hari ini, kuperhatikan belakangan ini, semua kultivator berbakat di dunia menerima keberuntungan yang tidak biasa. Aku berbicara dengan surga dan bumi dan mencoba untuk meramalkannya. Ternyata ini adalah kilatan kematian yang disebabkan oleh Heavenly Dao sebagai cara terakhir untuk menyelamatkan dirinya. Mendengar penjelasan itu, Fang Liang yang masih kebingungan itu kembali bertanya, kilatan kematian, apa itu sesuatu yang berbahaya? Hanju pun menjawab, bahayanya yaitu kehancuran dunia mortal kita. Beritahu Heavenly Immortal Manor, kalau ada seorang kultivator Earth Immortal yang mengetahui bahwa Heavenly Court dari dunia atas sedang bersiap untuk menghancurkan dunia kita dan memaksa semua orang untuk menuju siklus reinkarnasi. Jika kita ingin menghindarinya, satu-satunya cara yaitu memanggil seluruh kultivator di dunia untuk membasmi seluruh klan iblis. Jika Heavenly Immortal Manor menanyakan alasannya, beritahu mereka, ini karena Heavenly Court sedang membersihkan klan iblis. Dunia kita telah disusupi oleh klan iblis. Besar kemungkinan Heavenly Court akan menganggap kita sebagai kekuatan yang berkaitan dengan klan iblis. Dan kemudian mereka akan memusnahkan kita bersama dengan para klan iblis. Mendengar informasi itu, Fang Liang pun seketika langsung panik. Dirinya itu pun bertanya, apakah Grandmasternya tahu kapan Heavenly Court akan bertindak? Hanju pun menjawab, paling lama 1000 tahun lagi. Ingatlah, ini waktu terlama yang mereka perlukan. Jika terjadi pertengkaran di dunia atas, masalah ini pasti akan dipercepat mereka. Mendengar penjelasan itu, Fang Liang pun langsung segera melaksanakan perintah dari Hanju tadi dan berjanji untuk tidak menyebutkan nama Hanju di informasi itu. Mendengar perbincangan antara Hanju dan juga Fang Liang, Dao pun bertanya kepada masternya, Master, di mana kamu mendapatkan informasi tentang dunia atas? Hanju pun menjawab bahwa dirinya itu punya koneksi di dunia atas. Mendengar hal itu, Dao pun menjadi terpukau. Dirinya itu pun kembali bertanya, koneksi seperti apa yang Hanju punya? Hanju pun tidak memberitahu Dao tentang hal itu dan menyuruh Dao untuk berhenti bertanya dan menyuruhnya untuk pergi berkultivasi. Melihat keberadaan master yang begitu mengesankan, Dao pun semakin terpukau dengan Hanju. Dirinya itu pun sampai berjanji kepada dirinya sendiri untuk tetap mengikuti Hanju selamanya. Lalu di sisi lain, di sekte Heavenly Immortal Manor, di sini kita pun diperlihatkan di Xian Shen yang sedang memasak makanan. Dirinya itu pun sangat menikmati masakan yang dibuatnya itu dan berencana untuk mengalahkan Hanju dalam bidang memasak. Kemudian, di saat dirinya sedang menikmati proses memasaknya, tiba-tiba salah satu penjaga pun menghampiri Ji Xian Shen dan memberikan sebuah pesan kepadanya. Penjaga itu pun berkata bahwa Fang Liang sedang mencari Ji Xian Shen. Mendengar nama itu, Ji Xian Shen mengambil pesan itu dan berkata di dalam hati, Fang Liang,
di antara murid generasi baru di Heavenly Immortal Manor. Anak itu seorang jenius peringkat ke-6. Ditambah lagi, levelnya tetap meningkat hingga saat ini. Bahkan Master Sekte memuji bakatnya dan mengatakan bahwa dirinya setara denganku. Dia pergi keluar dan belum kembali. Jangan bilang sesuatu buruk terjadi kepadanya. Setelah memikirkan hal itu, Di Xianzhen pun membuka pesan yang dikirim oleh Fang Liang. Di sini, Fang Liang pun menjelaskan semua apa yang diperintahkan oleh Hanju tadi. Dan sesuai perintah Hanju, Fang Liang pun tidak mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi itu dari masternya. Mendengar informasi itu, Di Xianzhen pun seketika diam. Lalu, dirinya itu pun kemudian memanggil seorang penjaga dan berkata, "Cepat laporkan ke Sekte Master, aktifkan pertanyaan ke surga dan konfirmasi keadaannya. Jika informasi ini benar, setiap klan harus mengurungkan kebenciannya dan bekerja sama untuk membasmi aliran iblis." 2 tahun kemudian, setelah informasi tersebar luas ke seluruh klan, di sini kita pun diperlihatkan ketiga Finn berkumpul dan berbicara dengan seseorang. Finn Blood Demon saat itu pun berkata, "Yang mulia, seluruh aliran keadilan tiba-tiba bersatu. Aliran iblis jadi menderita. Jika ini terus berlanjut, kurang dari seabad, aliran iblis akan musnah sepenuhnya dan tak mungkin bangkit kembali." Mendengar perkataan itu, sosok misterius itu pun menjawab, "Jangan panik, aku akan mengirim kumpulan iblis untuk turun ke sana. Pada saat itu, kita pasti membawa pertumpahan darah pada Heavenly Immortal Manor dan menakuti aliran keadilan. Kalian lanjut saja apa yang kalian kerjakan. Saat aku menguasai dunia ini, kalian akan jadi orang yang berjasa." Setelah mengatakan hal itu, sosok misterius itu pun langsung menghilang. Kemudian, setelah sosok itu pergi, Arhat pun bertanya kepada Blood Demon, "Blood Demon, kenapa kau tetap berhubungan dengan klan iblis? Bukankah senior Juyan bilang, kita jangan terlibat dengan urusan mereka?" Mendengar hal itu, Finn Lady pun berkata, "Bukannya aku ingin ikut campur. Ini karena jika kita tetap menunggu, aku takut kita semua akan mati di tangan Di Xianzhen sebelum Juyan turun. Bahkan jika kita bertiga bersatu, kita tidak dapat mengalahkan Di Xianzhen." Mendengar hal itu, Arhat pun hanya diam. Kemudian, Demon Blood pun berkata, "Kita telah menjadi salah satu pion. Apapun ambisi kita, tidak ada gunanya sekarang. Kita hanya bisa berharap untuk tetap hidup." Mendengar pernyataan itu, Finn Lady pun berkata, "Itu benar. Blood Demon mencoba naik untuk melarikan diri, tapi dia disela secara paksa. Bahkan jika kita ingin naik, aku takut tidak ada tempat untuk kita untuk Tribulation. Heavenly Immortal Manor telah memperhatikan kita. Sekarang, kita hanya dapat bertahan hidup di bawah klan iblis. Yang jadi pertanyaannya adalah, saat Raja Iblis naik ke dunia atas, Heavenly Immortal Manor tidak mengganggunya. Tapi saat kita melakukannya, kita selalu dapat masalah. Jangan bilang Raja Iblis naik karena dia dapat kabar dari Juyan duluan." Setelah mengatakan hal itu, ketiga Finn itu pun langsung merasa iri kepada Swan King Jun. Kemudian, Finn Lady pun bertanya, kapan Juyan akan turun dari dunia atas. Akan tetapi, Arhat pun tidak tahu karena Juyan tidak pernah menghubungi dirinya. Mendengar hal itu, Finn Lady pun menjadi kesal. Dirinya itu pun berkata, "Menurutku, sampah Juyan itu tidak dapat diandalkan. Jika yang disebut True Devil dari klan iblis itu bisa menahan Heavenly Immortal Manor, aku akan langsung naik. Aku tak akan membuang waktu di dunia mortal lagi." Mendengar keputusan Finn Lady, Arhat yang berusaha membujuk teman-temannya itu pun berkata, "Tapi katanya, senior Juyan akan membantu kita mencari dukungan di dunia atas. Apa kalian tidak mau?" Mendengar hal itu, Demon Blood pun berkata, "Dukungan? Arhat, apa pikiranmu berhenti bekerja saat kepalamu itu dijahit? Apa kau sungguh mau percaya apapun yang dibilang sampah Juyan itu?" Finn Lady saat itu pun juga berkata, "Demon Arhat, semoga kau tidak menyesalinya jika kau tidak absen bersama kami saat ini." Setelah mengatakan hal itu, kedua teman Arhat itu pun langsung pergi meninggalkan dirinya. Di sini, Arhat pun hanya diam dan berharap penuh kepada Daoist Juyan. Dirinya itu pun bertanya di dalam hati, kapan seniornya itu turun dan membantu dirinya. Tiba-tiba, Juyan pun berbicara melalui batu yang dipegang oleh Arhat, sehingga Arhat yang mendengar hal itu pun terkejut. Akan tetapi, mendengar suara Juyan batuk, Arhat pun bertanya, apakah seniornya itu baik-baik saja? Juyan pun menjawab, "Tidak apa-apa, hanya ada yang salah ketika aku berkultivasi. Aku menunggu seseorang yang penting dari Heavenly Court. Aku telah mendengar pembicaraan kalian bertiga. Tenang saja, selama kau mendengarkanku, aku akan menjagamu setelah kau naik. Aku pasti akan membuatmu berkembang pesat saat kau tiba di dunia atas." Mendengar hal itu, Arhat pun langsung bersyukur. Dirinya itu pun berkata, "Terima kasih senior." Lalu senior, "Bisakah kau beritahu kapan kau akan kembali? Aku takut, aku tidak dapat menahannya." Juyan pun menjawab bahwa waktu paling lama dirinya turun
adalah 100 tahun lagi. Mendengar hal itu, Arhat pun seketika menjadi panik. Kemudian, Juyan pun kembali berkata, "Tapi kau harus ingat, kau hanya boleh membujuk klan iblis untuk mengirim lebih banyak True Devil untuk turun. Kau jangan pernah bergabung dengan mereka. Jika kau terlibat dengan mereka, aku tidak dapat menyelamatkanmu." Mendengar pernyataan Juyan, Arhat pun menjadi ragu. Dirinya itu pun berkata di dalam hati, 100 tahun, aku harus bertahan selama 100 tahun. Selagi dikejar oleh Ji Xianzhen, haruskah aku selesaikan pertarunganku dengannya sekali untuk selamanya? 15 tahun kemudian, setelah Fang Liang menghubungi Ji Xianzhen, aliran iblis kehilangan kejayaannya yang dulu melanda dunia mortal. Mereka sekarang diburu oleh jalan kebenaran. Zofan, yang telah bereinkarnasi dan berkultivasi kembali, juga keluar dari pengasingannya untuk memburu para iblis. Dalam operasi pembersihan ini, murid-murid berbakat dari berbagai macam sekte seperti Murongki bergabung dan bekerja sama untuk membuktikan tekad mereka kepada Heavenly Court. Akan tetapi, di tengah pertarungan mereka, di sini kita pun diperlihatkan Murongki yang sedang diamuk oleh rekan-rekannya. Penyebabnya adalah dikarenakan Murongki menggunakan senjata api saat bertarung dengan para iblis. Para murid-murid berbakat yang satu kelompok dengannya itu pun berkata, "Kumohon, berhentilah menggunakan senapan. Berapa banyak rekan yang sudah kau tembak?" Mendengar hal itu, Murongki pun berkata, "Senapan ini buta. Jika kalian terus berlari ke depan senapan ini, apa yang bisa aku lakukan?" Lalu di sisi lain, di tempat Hanju berada, Hanju pun mendapatkan sebuah pemberitahuan sistem, yang dimana sistem pun memberitahu teman-teman Hanju yang sedang bertarung dengan aliran iblis. Hanju yang melihat hal itu pun berkata di dalam hati, hampir semua notifikasinya tentang pertempuran dengan aliran iblis. Heavenly Immortal Manor benar-benar mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh Fang Liang. Ini benar-benar aneh. Berdasarkan beberapa novel di kehidupanku sebelumnya, Heavenly Immortal Manor pasti tidak akan mempercayainya. Lalu, bencana besar akan datang, memaksa sang protagonis, yaitu aku, untuk bergantung pada diriku sendiri. Setelah aku menyelamatkan dunia dan mengagetkan semua orang, pemimpin Tanah Suci akan merasa bersalah, dan mereka akan memberikan rasa hormat mereka kepadaku. Sang protagonis akan berkembang. Di saat Hanju sedang memikirkan hal itu, di sini kita pun diberitahu bahwa tingkat kultivasi Hanju saat ini sudah mencapai tingkat ke-8 dari Rana Mahayana. Kemudian, Hanju yang sedang memikirkan sesuatu itu pun kembali berkata di dalam hatinya, "Aku membuat kesalahan lainnya. Heavenly Immortal Manor punya sejumlah kultivator yang sudah naik. Pasti ada seseorang di antara mereka yang peduli dengan sekte lama mereka, dan mungkin diam-diam mengirimkan informasi ke dunia mortal setelah menelitinya. Kalau tidak, sebagai Tanah Suci, tidak mungkin Heavenly Immortal Manor percaya dengan kata-kata dari orang misterius yang tidak diketahui asal-usulnya. Apapun itu, Heavenly Immortal Manor sudah mengurus hal ini, jadi aku bisa berkultivasi dengan tenang." Kemudian, di saat Hanju sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Master Sekte yang sedang terluka itu pun datang menghampiri Hanju. Melihat kondisi Master Sekte saat itu, Hanju pun berkata, "Aliran ki dan darahmu kacau. Apakah kamu juga pergi untuk menghancurkan klan iblis?" Mendengar Hanju mengetahuinya, Master Sekte pun terkejut. Dirinya itu pun berkata, "Sepertinya Tetua Han sudah menebak apa yang sedang terjadi. Kau harus membela sekte kita." Mendengar hal itu, Hanju pun bertanya, "Membela? Membela dari siapa?" Master Sekte pun berkata, "Sialan Heavenly Immortal Manor. Mereka bilang, karena klan iblis menyusup, para immortal berpikir kalau dunia mortal kita adalah milik klan iblis, dan ada kemungkinan kalau kita akan tertimpa oleh kemarahan surgawi. Mereka juga mengatakan sesuatu seperti kita para manusia harus berjuang demi diri kita sendiri dan memanggil semua sekte untuk memburu klan iblis. Mereka juga meminta sekte suci Jetpur mengirim para murid untuk membasmi jalan iblis. Bukankah itu semua hanyalah omong kosong mereka? Tidak mungkin seorang immortal peduli dengan dunia mortal kita." Mendengar hal itu, Hanju pun berkata, "Hal itu benar adanya. Jika sekte suci Jetpur bisa membantu, kumohon bantulah mereka." Master Sekte yang mendengar hal itu pun terkejut. Dirinya itu pun kembali berkata, "Apa? Itu asli. Aku kira itu karena Heavenly Immortal Manor iri dengan sekte kita yang menjadi kuat dan mencari cara untuk melemahkan kita." Hanju pun berkata, "Aliran kebenaran dan aliran iblis tidak akan pernah bisa berdamai. Para immortal yang ada di dunia atas sudah seperti para atasan dari aliran kebenaran. Sekarang ini, para atasan tersebut curiga kalau bawahannya sedang bekerja sama dengan musuh. Jika kita, bawahannya tidak dapat menunjukkan bahwa kita tidak bersalah, kita harus bersiap untuk dimusnahkan." Mendengar pernyataan Hanju, Master Sekte pun bertanya, apakah hal yang diucapkan oleh Hanju itu adalah kebenaran? Hanju pun menjawab, "Tentu saja.
Bahkan klan iblis sudah keluar untuk membunuh anggota mereka yang membuat onar. Aku yakin orang-orang yang terlibat juga tahu akan hal ini. Mendengar informasi itu, Master Sekte pun menjadi mengerti keadaannya. Dirinya itu pun berkata kepada Hanju, "Aku mengerti. Aku akan memerintahkan seluruh murid Sekte untuk membasmi para iblis itu." Setelah mengatakan hal itu, Master Sekte pun izin pamit meninggalkan gua Hanju untuk kembali ke Sekte Jetpur. Di sini, Hanju yang melihat Master Sekte pergi itu pun berkata di dalam hatinya, "Aku tidak boleh hanya berharap sepenuhnya pada aliran kebenaran di dunia mortal. Aku harus mencapai Rana Mahayana tahap ke-9 secepat mungkin." Pada saat itu, bahkan jika Heavenly Court bersikeras untuk tetap menghancurkan dunia ini, aku punya sedikit kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Kemungkinan terburuknya, aku harus membawa semua yang ada di gunung ini untuk bersembunyi di alam baka. Aku telah memilih jalan reinkarnasi pedang immortal. Selain alam baka, aku juga bisa menghancurkan dinding dimensi dunia mortal ini dan pergi ke dunia lain yang tidak kuketahui. Tapi, untuk melewati Void, membutuhkan energi spiritual dari Six Path Reincarnation. Bahkan jika aku pergi ke sana, aku tidak akan bisa membawa yang lainnya bersamaku. Selain itu, aku tidak familiar dengan dunia lain. Dan juga, aku tidak bisa memilih ke dunia mana aku akan pergi. Jika aku benar-benar terdesak, lalu Mystical Power Door of Reincarnation menteleportasikan diriku ke tempat yang pasti akan membuatku mati. Aku tetap akan punya peluang untuk bertahan hidup. Aku akan melakukan hal itu jika memang diperlukan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melarikan diri ke dunia lain. Kemudian, di saat Hanju sedang memikirkan hal itu, di sini Hanju pun menyadari kehadiran Ji Xianzhen di belakangnya. Hanju pun saat itu bertanya, mau sampai kapan Ji Xianzhen bersembunyi? Menyadari dirinya telah diketahui, Ji Xianzhen pun berkata, "Sudah kuduga, dari orang yang aku hormati, rekan Dois Guan memang luar biasa. Tenanglah, aku di sini hanya untuk melihatmu. Aku tidak akan menantangmu, dan aku akan memberikan sesuatu yang telah kuberitahu padamu sebelumnya." Setelah mengatakan hal itu, Ji Xianzhen pun memberikan Hanju sebuah sup yang dimasaknya sendiri. Ini adalah Heavenly Soap Snake Soup, yang merupakan makanan khas milik Ji Xianzhen. Hanju pun saat itu memakannya, sambil berkata kepada Ji Xianzhen, "Tak kusangka, kultivator terhebat di dunia punya sisi seperti ini." Mendengar hal itu, Ji Xianzhen pun langsung tersipu malu. Dirinya itu pun berkata, "Tentu saja, tidak peduli itu seni pedang atau seni membuat sup, aku tetap akan menjadi yang terbaik di dunia." Kemudian, di saat Hanju sedang memakan masakannya, Ji Xianzhen pun berkata kepada Hanju, "Atas nama Heavenly Immortal Manor, aku mengundangmu untuk bergabung dengan kami dan mengambil posisi sebagai tetua di Heavenly Immortal Manor. Apakah kamu bersedia?" Mendengar tawaran itu, Hanju pun dengan cepat langsung menolaknya. Mendengar penolakan dari Hanju, Ji Xianzhen pun kembali berkata, "Jangan terburu-buru. Heavenly Immortal Manor telah mengetahui bahwa batas yang ditetapkan oleh Jalan Iblis telah membuat hubungan dengan tanah yang tidak diketahui. Aku takut hal ini ada hubungannya dengan klan Iblis. Sebelumnya, aku menemukan tanah mistik yang dikembangkan oleh klan Iblis dalam perjalananku kemari. Aku ingin tahu, apakah kamu tertarik untuk bertarung melawan klan Iblis bersamaku? Kemungkinan besar, di tanah mistik tersebut terdapat sumber daya klan iblis yang diberikan kepada aliran iblis. Mungkin di sana akan ada harta yang kau sukai." Mendengar cerita dari Ji Xianzhen, Hanju pun berkata, "Bahkan orang sepertimu bisa melakukannya. Bukankah klan iblis itu terlalu lemah?" Dengar ucapan Hanju yang seperti itu, Ji Xianzhen pun seketika menjadi kesal. Dirinya itu pun bertanya apa maksud dari perkataan Hanju itu. Hanju pun menjawab, "Aku tidak meremehkan Heavenly Immortal Manor. Hanya saja, menurutku entah bagaimana klan iblis harusnya lebih kuat daripada kultivator yang ada di dunia mortal ini. Selain itu, kenapa aliran iblis sangat menghormati mereka?" Ji Xianzhen pun berkata, "Klan iblis sebenarnya ditahan di alam baka. Mereka hanya bisa mengirimkan beberapa iblis sejati ke dunia mortal untuk menyebarkan ideologi mereka. Iblis sejati terkuat yang pernah kami temui ada di sekitar Rana Mahayana tahap ke-9. Mendengar perkataan dari Ji Xianzhen, Hanju pun seketika langsung diam. Di sini, Hanju pun berpikir, jika pembicaraan Ji Xianzhen ini terus berlanjut, itu akan mendatangkan masalah kepada Hanju. Hanju pun langsung menunjuk ke arah transportasi umum dan langsung mengusir Ji Xianzhen untuk segera pergi dari gunungnya. Mendengar dirinya itu diusir, Ji Xianzhen pun seketika terkejut. Beberapa saat kemudian, di saat Hanju telah selesai memakan masakan Ji Xianzhen, Ji Xianzhen yang sedang berkemas itu pun berkata kepada Hanju, "Ah iya, apa kau kenal dengan Fang Liang? Aku melihatnya ada di gunung tempat tinggalmu. Apa dia itu tamumu?" Mendengar hal itu, Hanju pun berkata, "Kami tidak sedekat itu.
Aku dengar dia juga dari Heavenly Immortal Manor. Apakah itu benar? Ji Xianzhen pun menjawab, ya, itu benar. Dia menerima pengakuan dari sisa jiwa leluhur Heavenly Immortal Manor. Dia hanya ada di ranah Void Amalgamation. Aku bahkan tidak bisa menerima perlakuan seperti itu. Mendengar Ji Xianzhen berkata seperti itu tentang muridnya, Hanju pun langsung merubah wajahnya. Hanju pun kembali bertanya kepada Ji Xianzhen, lalu, bagaimana dia bisa mendapatkan peringkat jenius? Dia tidak terlihat dapat bertarung dengan tubuhnya. Ji Xianzhen pun menjawab, kalau begitu, aku harus bicara soal masa lalu. Saat turnamen pertarungan Heavenly Immortal Manor, Fang Liang tidak beruntung dan mendapatkan lawan terburuk. Musuhnya adalah Ji Lengchan, jenius terbaik ke-6 yang ada di ranah body integration tahap ke-5. Jika situasi saat itu adil, Fang Liang yang ada di ranah Void Amalgamation pasti akan kalah. Tapi, pertempuran itu menggulingkan perkiraan semua orang. Mendengar pernyataan itu, Hanju pun bertanya, apa maksudmu? Ji Xianzhen pun menjawab, entah dari mana Fang Liang mendapatkan teknik kultivasi aneh itu, dan dia menjadi hampir selebar 2 buah kulkas. Kekuatannya juga melonjak ke ranah body integration. Memang terdengar konyol, itu harusnya bukanlah suatu hal yang bisa dilakukan oleh makhluk hidup, tapi aku harus mengakuinya. Saat itulah aku melihatnya sebagai seorang laki-laki, khususnya pukulan darinya. Pukulannya itu bahkan bisa menembus bintang-bintang. Setelah mengatakan hal itu, di sini kita pun diperlihatkan kilas balik pertarungan antara Fang Liang dan juga Ji Lengchan. Sesuai cerita dari Ji Xianzhen tadi, tubuh Fang Liang yang awalnya kecil seperti perempuan, tiba-tiba berubah menjadi besar dan berotot. Ji Lengchan yang melihat hal itu pun langsung keringat dingin, bahkan pedang miliknya menjadi lemas tak berdaya. Fang Liang pada saat itu pun melancarkan tinjunya, sehingga Ji Lengchan yang melihat serangan dari Fang Liang itu pun hanya bisa pasrah dan menerima serangan dari Fang Liang itu dengan lapang dada. Kemudian, setelah kilas ulang dari pertarungan itu, Ji Xianzhen pun kembali berkata kepada Hanju, jangan khawatir, Ji Lengchan tidak mati. Dia hanya dirawat selama 3 tahun. Peringkatnya bahkan turun dari top 10 besar. Untunglah, kau tidak terlalu dekat dengan Fang Liang. Anak itu berbakat. Beberapa orang bahkan berpikir, kalau dia lebih berbakat dibandingkan dengan diriku, bagaimana aku bisa menahannya? Aku akan memberikannya sebuah pelajaran untuk meredam amarahku. Mendengar niat dari Ji Xianzhen, Hanju pun tiba-tiba memasang wajah serius dan berkata, oh, tiba-tiba aku baru ingat. Dia adalah salah satu dari muridku. Jika kau berani menyentuhnya, tamatlah riwayatmu. Mendengar ucapan Hanju seperti itu, Ji Xianzhen pun seketika langsung diam. Nah, sampai di sini sajalah pembahasan alur cerita kultivasi tingkat atas selama 1000 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.